Assalamualaikum kawan-kawan. Yang penting Bu Wati dengan tim lah datang nih. Walaupun tidak sesuai target dengan rencana kedatangan kawan-kawan. Perubahan jadwal dari jam 4 jadi jam 2, sebagian tidak bisa ngikut, tapi ya cukup lah. Tinggal pihak desa nih yang belum support nih. Oke, yang nak ikut bergabung silakan. Banyak tiga. Penyian kurang penuh. Tapi beda Pak, yang produsennya. Nah, kita salah satu produsen benih yang ada di dunia Pak. Kita dari benih Sriwijaya. Mungkin sudah pada kenal ya Bu ya? Ya Pak ya? Sudah ada pernah nanam belum ini? Sudah bagian. Nanti bisa nanam nanti Bu. Amin. Harganya mahal Bu. Ya Bapak Ibu, kita kebetulan sekarang lagi banyak terima kasih dengan Pak B dan Pak Adrianto sudah memberikan tempat, dan kami juga terima kasih sama Pak Bustamil sudah memberikan kami kesempatan juga untuk sosialisasi terkait benih unggul Bapak Ibu di sini. Alamin wa bi'inasta'inu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Hermawati beserta rombongan, Bapak Bustamil Arifin beserta rombongan, yang kami banggakan warga kami, ibu-ibu yang dari Sriwijaya ya. Yang kami hormati pada sore hari ini. Kami selaku pengurus kebun Bapak Ardianto dari tahun kurang lebih 2004 lah. Jadi saat ini saya masih juga mengurus kebun ini sampai begini. Dari mulai tanam ini 2019 kalau salah ya. Ya benar itu, tidak salah lagi. Diri lagi jawab diri. Penanaman ini Pertama bisa capai 3 kilo. berapa? 3 kilo. 3 kilo. Pupuk rata kan? BJR. Oh, 3 kilo. Umur Standar. Lebih nama-nama. Oke. Kalau sekarang ini mikir 8 kiloan BJR. Apa BJR? 8 nih. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Berat janjang rata-rata. Bune kita nih nak bertanya lah. Mungkin nama Allah. Oh. Jadi sekitar 2 ton lebih sekali mana jadi oh? Sriwijaya ya? Sriwijaya. Sriwijaya berapa? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. 2 ton lebih. Setengah bulan. 5 ton. SD 1. Sriwijaya ini 5 ini. Sriwijaya 5. Sriwijaya 5. Itu yang 40. Nah, ini kayak ya benarnya ada hijau. SD 1 tuh Pak. Kalau ini 1 biasa, 2. 1. Kan pupuk lebih kelas 1. Ini memang ada hijau nih. 2 kilo. Buahan nama ya Pak. Hah? Kalau umur waktu 3 tahun kan panen sehektar 2 ton setengah. Berat berapa? Itu berat sekitar Rata-rata. 3 kilo lah. Lebih sebenarnya. Kalau anggap 5 kilo, berarti sekali panen 3 tandan. Bener nggak? Mbak, lebih. Sekali panen semua. Dia tuh masaknya bisa 6, bisa 5. Kita dia turun semua. Satu Satu pokok itu bisa 5, 6 dia. Kita turun 3. Sekarang 2 putaran berapa? Putaran dia 8 kan? Dia 8 putar dia. Kalau dia 5, berarti 2 kali 3 kali panen habis deh. Dia itu betul putar lagi. Ini kan kalau sawit ini kan tetap 8 putar tuh kan. Iya, Benar. masalah kan buah kan 13 sampai 12 10 sampai 13. Kalau kita panen 5, sebulan setengah itu habis buah. Jadi habis itu Keluar lagi kembang baru. keluar baru kan masak kan 3 bulan. 3 bulan. Kira-kira bener enggak kayak gitu? Maksud itu bener enggak informasi? Maksudnya gini, buah tuh ada nama. Ini kan merah kan? Oh. Tapi yang 3 itu kurang merah, mekal istilah. Oh. Turun 3.
Turun Nah, 3. kalau 3 kilo kan. 3 kilo berarti kan 9 kilo. 9 kilo. 9 kilo kali Kali. 130 itu paling baru seton 200 kan. Kalau 2 ton setengah Bagus, Kak, itu kayak terlalu banyak. Jadi kayak itu memang kau ngata sudah banyak kan? Oh, Tapi separuh itu ada yang 5 kilo. benar. Nah, Maksudku, tapi pukul rata itu. kalau Pukul rata. Nah. kalau dia berata 7 kilo, umur 3 tahun 7 kilo, wajar kayak gitu. Kalau Ini kan sekarang tidak brundol masih kan? Ah, Brundol kecil dipukul masuk karung itu. iya benar. Nah, gitu kelihatan Pak. Kemudian baru disimpan untuk selanjutnya dikirim ke unit pengecambahan. Nah ini adalah di unit pengecambahan kita. Di sini ada namanya pemecahan dormansi, kemudian inkubasi, baru nanti diseleksi dan kita kirim. Kecambah-kecambahnya kalau udah diseleksi nanti kita packing dan dikirim ke masing-masing customer. Ini adalah pengamanan benih ya di pengiriman. Saya kasih contoh yang untuk Sriwijaya ya Pak ya, karena kita gampang cari contohnya. Di sini ini dokumennya, kita banyak dokumennya, termasuk sertifikat kita ada resmi dari produsennya langsung. Bapak bisa terima ketika beli, pasti harus ada sertifikat. Kemudian ini boxnya disegel. Di nomor segel ini Pak, kita bisa telusur dari proses yang awal tadi, di namanya di seed garden tadi, atau sejak biji bunganya dipilih. Baru di sininya kantongnya juga ada labelnya seperti itu. Nah, ini markingnya seperti ini, tidak begitu kelihatan, tapi ketika dia posisi agak basah itu akan nampak. Jadi data-data di sini ini bisa kita trace back semua Pak ke mundur proses awalnya. Nah, ini adalah akibat pemakaian benih ilegal Pak ya, bukan benih palsu. Kalau benih palsu kan benihnya mungkin dari plastik atau dari tiruan apalah, lempung gitu ya. Ini sama-sama biji sawit Pak ya. Hanya yang satu tadi yang unggul tadi, satu yang belum dapat izin resmi. Ini Pak, produksinya itu akan di bawah 50%. Kalau potensi, iya, potensi misalnya 12 ton, Bapak hanya dapat 6 ton, gitu kan. Dengan pemupukan yang sama, bahkan mungkin lebih banyak, gitu kan. Kan rugi itu Pak ya, tenaga kerja sama. Hanya bedanya di harga kecambah paling Pak ya. Yang harga tidak unggul tadi itu ada per kampil, ada per box dan sebagainya. Ini perbedaan benih unggul dan tidak unggul. Kalau yang benih unggul tidak bisa COD Pak, jadi pembayarannya harus sebelumnya Pak. Ya, banyak. Kalau COD kayak di toko oren atau toko hijau itu kan bisa COD. Nah, iya. Itu yang tidak unggul. Teman lah, ya teman lah. Tidak. Ya, saya bisa bilang itu Teman lah. tidak unggul. Nukono tua yuk nama. Membuah. Kemudian tidak dijual di online shop Pak. Di sini udah kami tegaskan, tidak ada dijual di online shop. Satuan penjualannya adalah butir, ya, nggak ada namanya benih unggul per kampil berapa, per kantong berapa. Kemudian markingnya samar, ya, marking itu tanda di benihnya tadi. Baru ini Pak, izin pelepasan tadi ya Pak ya, ini yang mahal ini Pak. Kemudian dokumennya tertelusur. Itu markingnya bagaimana tuh? Markingnya kita pakai alat Pak, jadi kayak alat laser. Baca nggak tulisannya? Bijinya jalan sendiri dan memang agak samar-samar tapi masih terbaca Pak. Gitu. Kalau yang tidak unggul biasanya dia justru terang banget Pak, kelihatan. Dan cenderung tidak bisa dilepas sama Ya, kalau yang asli. Kalau yang abal-abal lo kan ngecat kan, kalau kita buang sama kuku lepas ya. iya. Gitu. Nah ini upaya kita untuk mengurangi peredaran benih yang tidak unggul tadi Pak. Kita juga sosialisasi ke seluruh Indonesia, bukan hanya wilayah Bangka Pak. Kita ada di, sekarang tim kita lagi ada di Kalimantan Selatan, ya. Kemudian kita sampai Sulawesi juga di situ. Ini karena kita BSM komitmen untuk menyebarluaskan bahwa benih unggul ini memang
modal utama dalam berkebun sawit. Karena kan bukan kayak tanaman jagung ya Pak ya, 4 bulan ganti. Sawit mau 30 tahun ya Pak, baru kita ganti harapannya. Makanya jangan sampai kita tanam yang Ibunya Sam. benih unggul. Yang sebelah siang ya deh ya. Kemudian benih palsu marak beredar, harganya lebih murah. Itulah kendala kami Nah. mahal harga. Iya, Bapak pikir harga mahal di awal kan Pak, tapi kayak tadi beliau udah panen, kayak tadi kami juga di arah Muntok sini Pak, beliau punya 4 hektar, itu pun beliau udah ngeluh sekarang panennya agak turunnya berapa Pak? Sekali panen dari 4 hektar dapat 12 ton, masih ngeluh, itu rendah kata beliau. Jadi 3 ton sekali panen 1 bulan itu. Kalau sekali panen berarti 2 minggu ya Pak ya. Kalau 1 bulan berarti 2 kali 4 ton. Memang arealnya juga kayak gini Pak. Hanya beliau menangnya di pinggir jalan. Kalau Bapak arah ke Pangkal lewat kebun beliau. Gitu. Pakai Sriwijaya 1 kebetulan. Ini kan Sriwijaya 5 ya Pak ya. Cuma ya memang input pupuknya juga tadi Pak itu mengikuti kayak punya PT ya Pak ya. Beliau disiplin. Kami pun heran sama beliau, disiplin banget untuk menentukan. Kami juga ada safari Pak untuk memerangi benih yang tidak unggul tadi. Jadi kita lebih mendekatkan kepada petani-petani untuk mendapatkan benih unggul. Dengan pesan ke kami, nanti bisa kita antar sesuai dengan lokasi. Kita ada ke Bangka, Bangka ini lagi jalan ke kita, Jambi, Lampung, Belitung, kita udah jalan juga Hulu, Rio, Kalbar, dan Pacet. Tujuannya supaya asumsi bahwa benih unggul susah diperoleh itu bisa kita bantu mudah. Nah itu terkait dengan yang benih unggul tadi ya Pak ya, kita ada masih sedikit di sini. Ini terkait dengan benih Sriwijaya. Nah, nanti ini tahap ini disampaikan Bu Ayu. Boleh sama. Nanti Boleh. baru saya lagi Pak ya, biar gantian. Biar Bapak juga nggak bosan. Kami yang penting jelas. Iya. Baru sarai di bosan lo Bu. Malam-malam bosan kalau. Jadi kalau banyak saya Produsen pasti punya surat izin ini, dan ini terdata di kementerian seperti itu. Ini yang disebut sudah merupakan benih unggul ya Pak ya. Baru kita buka lagi. Ini sifat-sifat unggul tadi yang kita sebut. Kalau benih unggul Pak, minimal produksi tandan buah segarnya itu per pohon per tahunnya itu harus 175 kg satu pohon. Jadi kalau kita hitung per hektar Pak, 1 hektar kita hitung 135 tanaman aja ya, itu bisa dapat 23 ton, 23,6 ton minimal di sini per hektar per tahun. Syarat minimal sebagai produsen untuk kita disebut unggul. Kedua, ini biasanya untuk yang pabrik ya Pak ya, pabrik PKO-nya lebih dari 6 ton. Kemudian rendemen juga lebih 23%. Jadi kalau ada yang punya pabrik Pak ya, kayak GSBL ya Pak ya, itu kalau beli dari benih unggul, mereka harusnya udah kantongi itu rendemen 23%. Kalau di pabriknya kurang dari itu, sekali lagi kayak di tanaman ini, karena banyak faktor yang mempengaruhi gitu kan. Kemudian ini pertumbuhan meninggi harus lebih rendah dari 80 cm per tahun. Makanya sekarang produsen benih berlomba-lomba menciptakan tanaman yang lambat meninggi Pak. Itu karena sekarang istilahnya yang diingini konsumen yang seperti itu. Gitu.
Kemudian kita lihat berikutnya, ini kita lihat dulu Pak. Di sini kalau buah sawit itu kita belah ada 3 jenis seperti ini. Ada yang tidak bercangkang. Ini kita sebut Pisipera ya Pak ya. Di sini ini biasanya sebagai induk jantan kalau untuk diproduksi benih. Kemudian yang tebal, ini dura atau buah batu. Ini kita sebut sebagai kalau diproduksi benih untuk induk betina. Nah, yang benih unggul itu kalau ditanam yang kalau kita belah ada cangkang tapi tipis atau kita sebut tenera. Ya Pak ya. Inilah persilangan dura dan Pisipera. Yang punya dura dan Pisipera buah tipe ini hanyalah produsen benih karena itu mandatori atau wajib. Setiap produsen harus memiliki itu. Kalau Bapak Ibu tanam, kami juga menanam, harapannya seperti ini Pak ya. Yang cangkangnya tipis, daging buahnya tebal. Ini harapan kita semua tanam. Nah, inilah persilangan dari dura dan Pisipera Pak. 100% kita harapkan tenera ya. Kalau Bapak ambil yang tadi DP juga itu kalau di brosur kan ada DP ya Pak, bukan dura dikawini Pisipera. Tapi dari bawah pohon itu bisa jadi tenera, disilangkan tenera oleh serangga atau angin. Hasilnya hanya 50% yang tenera, nanti ada kemungkinan duranya, ada kemungkinannya Pisiperanya seperempat. Jadi harapan kalau semua produsen sampai dengan saat ini yang dijual adalah persilangan dura dan Pisipera. Namun ada juga yang menjual bukan dari persilangan, tetapi dari kultur jaringan atau cloning. Tapi masih hanya 1-2 produsen aja Pak. Dan itu biasanya memang lebih mahal, jauh lebih mahal. Nah, ini tadi proses produksi yang terkendali dan terkontrol Pak. Jadi untuk menghasilkan satu kecambah ini Pak, yang kita jual, itu perlu waktu seperti kita mengandung anak kita 9 bulan ya Bu ya. Waktunya lama. Mulai dari proses pemilihan bunga di seed garden ini perlu waktu 5 bulan 150 hari. Kemudian di persiapan benih kita perlu waktu 8 hari. Baru di pengecambahan itu 90 hari, sekitar 3 bulan. Makanya ini prosesnya semuanya terkontrol. Kita ada quality controlnya di situ. Istilahnya polisi. Nah, ini proses yang tadi 150 hari di seed garden Pak ya. Ini mulai dari isolasi ya. Ini Pisipera untuk serbuk sarinya, ini duranya, ini juga diisolasi, kemudian duranya nanti kalau udah masa birahi itu dipolinasi atau disilangkan, dikawinkan dari serbuk sari Pisipera ini. Baru nanti setelah 5 bulan kita panen tandan yang udah diserbuki secara manual. Baru dari tandan yang dipanen Pak dibawa di sini preparasi benih yang 8 hari tadi. 8 hari tadi